Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya dan Bim Bim ingin membahas tentang penyakit pada musang yaitu hind leg paralysis. Penyakit ini adalah penyakit lumpuh pada kaki musang yang disebabkan oleh kekurangan kalsium. Sebenarnya hind leg paralysis ini bukan cuma terjadi di musang ya kan, di sugar glider itu juga sama. Khususnya buat sugar glider dan musang yang masih kecil atau baby ya, usia 0 sampai 3 bulanan lah, yang paling rentan terkena penyakit ini kan. Sebenarnya sih untuk penyakit kekurangan kalsium yang membuat musang kita itu susah jalan, bukan hanya terjadi di musang dan sugar glider kan. Saya tahu tuh di hewan-hewan reptil yang saya pelihara, contohnya seperti leopard gecko, kadal panana, savana monitor itu juga sama kan, bisa terkena penyakit kekurangan kalsium. Kalau di reptil itu biasanya disebut dengan MBD, yaitu metabolic bone disease. Nah, kali ini saya ingin memberi beberapa tips gimana sih cara mengobati musang yang terkena hind leg paralysis. Karena kalau penyakit itu dibiarkan, takutnya pada saat musang dewasa, musangnya itu nggak akan bisa jalan dengan sempurna kan, karena kakinya itu kayak susah bergerak gitu loh, lemes gitu, karena kekurangan kalsium. Oke, sekarang ayo kita bahas tentang penyakit ini kan. Sebelum kita membahas cara mengobati musang yang terkena hind leg paralysis, kita harus mengetahui dulu gimana sih ciri-ciri musang yang terkena penyakit itu kan. Kalau dari ciri-ciri sih, saya lihat kaki musang itu baik depan atau belakang akan terlihat masuk ke dalam kan. Jadi kakinya itu nggak bisa napak dengan sempurna. Karena kan kalau musang napak itu kakinya agak keluar gini. Kalau kena penyakit itu kakinya itu kayak dimasukin gini kan. Tuh. Yang kedua, saat musang mau berjalan itu sangat susah banget. Karena kaki musang itu kekurangan kalsium, jadi lemes banget sih, untuk digerakkan tuh susah banget kan. Tapi selain tanda-tanda tadi, musang itu masih terlihat sehat kan, yaitu dilihat dari matanya, pokoknya dilihat dari wajahnya itu kayak masih kelihatan segar, dan kalau makan itu biasanya dia masih bisa makan dengan normal kan. Cuma ngaruh di kaki musang yang susah banget jalan. Kalau agan sudah lihat tanda-tanda tadi, nah sekarang ayo kita coba ngobati musang yang terkena penyakit ini kan. Yang pertama, berikan makanan musang yang mengandung banyak kalsium. Banyak kalsium ini biasanya sih terdapat di daging-dagingan ya kan, khususnya kayak daging filet gitu, daging ayam, jeroan ayam gitu, maupun kayak telur kan. Coba agan kasih jenis-jenis makanan yang tinggi kalsium itu sesering mungkin lah di musang. Tapi jangan langsung ya kan, karena banyak misalnya musang agan kan biasanya makan pisang gitu, tapi kalau agan mau ngerubah jenis makanannya ya tetap dikasih pisang, cuma lebih jarang aja, baru sisanya kita kasih makanan yang banyak mengandung kalsium. Kenapa kita harus kasih banyak kalsium? Biar kakinya itu kuat lagi untuk jalan, ya seperti musang normal lainnya sih kan. Yang kedua, kurangi jenis makanan yang mengandung banyak fosfor, contohnya kayak pisang kan. Ya memang saya sering bilang ya di video-video saya sebelumnya, pisang itu bagus banget buat musang. Cuma kalau musang kita itu kekurangan kalsium, sebaiknya pisang itu dikurangi dulu kan, karena pisang itu mengandung banyak fosfor, dimana fosfor itu kurang bagus ya untuk penyerapan kalsium ke dalam tulang musang. Kalau misalnya sudah sembuh baru dikasih sering lagi nggak apa-apa kan, tapi tetap ingat kita harus mix makanan kayak pisang dengan daging-dagingan biar musangnya itu tetap sehat. Yang ketiga, coba agan rajin jemur musang selama masa penyembuhan kan. Ya kalau bisa sih setiap hari agan jemur ya, di matahari pagi sekitar jam 7-9 pagi. Ya lama jemurnya itu ya kurang lebih 15 menit lah. Atau kalau misalnya musangnya sudah kelihatan kepanasan, dia nggak bisa diem gitu, baru agan pindahin lagi ke kandang yang teduh. Karena sinar matahari itu bagus banget ya buat nutrisi pada tubuh musang, ya harapannya biar musang itu cepet sembuh kan. Selanjutnya,
Jaga agar kandang dan badan musang itu selalu bersih. Karena kita nggak tahu kan, bisa aja musang lumpuh karena kandangnya yang kotor atau badannya kotor, sehingga menimbulkan banyak bakteri atau virus, membuat musang itu menjadi sakit lumpuh gitu kan. Pokoknya seringin bersihin kandangnya aja sama seringin lap-lap badannya. Tapi saya nyaranin sebaiknya selama musang agan itu masih ada penyakit, jangan dimandiin langsung pakai air gan, takutnya penyakitnya tuh tambah menjadi parah. Sebaiknya ya kalau misalnya agan mau membersihkan badan musang ya cukup dilap pakai lap basah gitu. Setelah itu baru kita lap pakai lap bersih. Ya gitu aja kan, jangan dimandiin. Yang terakhir, jika agan itu agak kesusahan mendapatkan jenis makanan yang mengandung banyak kalsium, agan bisa lakukan trik saya gan, yaitu langsung memberikan musang dengan bubuk kalsium seperti ini gan. Sebenarnya sih ini bubuk kalsium buat reptil ya gan, tapi di tulisannya ini selain buat reptil juga bisa buat mamalia, kan musang ini juga mamalia, jadi kita bisa berikan. Kalau di online shop biasanya namanya ini kalsium reptil, kalau ini yang saya beli merek Calcinut kan, tuh berbentuk bubuk berwarna putih. Agan bisa campurkan di semua makanan musang atau campurin di air nggak apa-apa kan. Saya dulu menggunakan kalsium ini paling sering itu pada saat Bim itu baru saya beli kan, sekitar umur 1 bulanan sampai umur 3 bulanan. Itu pokoknya setiap dia makan saya pasti kasih bubuk kalsium ini kan. Tapi kalau udah dewasa, musang agan udah sehat, ngasihnya jarang-jarang aja kan. Kalau saya sih biasanya paling dalam seminggu 2 kalian lah saya kasih. Oh ya gan, lakukan pengobatan ini ya minimal 3-6 minggu. Kalau dalam 6 minggu musang agan itu nggak membaik, tetap jalannya susah, tetap kakinya itu lumpuh dan bentuknya tuh kayak ke dalam gini, sebaiknya agan bawa musangnya tuh ke dokter hewan. Karena pada akhirnya ya dokter hewan lah yang ngerti pengobatan hewan-hewan tercinta kita gan. Jangan dibiarin penyakit ini gan, karena kalau misalnya agan telat ngobatin pada saat dia kecil, nanti selamanya sampai dia dewasa akan selalu lumpuh kan. Kalau udah lumpuh, kasihan kan musangnya. Apalagi semakin lama penyakit ini dibiarkan, itu menyebabkan musang kita itu nggak cuma kakinya aja yang susah digerakkan. Bahkan yang paling ekstrim itu dia untuk menggerakkan mulut dia untuk mengunyah atau makan itu susah banget. Kalau udah itu parah banget dagang, karena makhluk hidup yang nggak bisa makan kan sama aja kayak dia tuh pelan-pelan mau mati gitu loh kan. Ya kita nggak mau kan hewan kita mati. Oke, sekian video dari saya tentang mengobati hind leg paralysis pada musang. Ya yang penting untuk pencegahan dari penyakit ini, terutama buat agan yang melihara musang di usia baby 0-3 bulan, itu kalau bisa ngasih makanan tuh yang banyak mengandung kalsium. Ya kalau misalnya agan mau nambahin, bisa juga dikasih bubuk kalsium kayak gini kan. Cari aja bubuk Calcinut atau bubuk kalsium reptil. Ya semoga musang agan nggak kena penyakit ini ya gan. Kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena selain dari musang, saya juga memelihara beberapa jenis hewan lain kan. Bisa cek di channel video saya. Sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestari gan. Bersama saya dan juga si Bim Bim.